Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini Kak Git punya dua soal tentang gerak jatuh bebas. Di sini ada soal yang pertama, tapi sebelum bahas soalnya, kita bahas dulu teorinya tentang jatuh bebas itu kayak gimana. Jadi, gerak jatuh bebas itu sebenarnya adalah gerak vertikal ke bawah, tapi tanpa kecepatan awal. Nah, di gambar tuh kayak gini. Jadi ada benda jatuh bebas ke bawah tanpa kecepatan awal ya. Kalau digerak vertikal ke bawah itu di video sebelumnya sebenarnya Kak Git udah pernah jelasin rumusnya itu adalah pertama VT itu sama dengan V0 ditambah GT gitu ya. Ini untuk gerak vertikal ke bawah ya. Kemudian ada VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2GH. Terus yang ketiga ada H sama dengan V0 kali T ditambah setengah GT kuadrat gitu kan. Nah, karena di gerak jatuh bebas ini kecepatan awalnya tuh 0 nggak ada, berarti yang ini nih bisa kita hilangin gitu. Sehingga untuk gerak jatuh bebas itu diperoleh 3 rumus baru. Pertama VT sama dengan GT, kemudian yang kedua VT kuadrat sama dengan 2GH, terus H sama dengan setengah GT kuadrat gitu. Oke, jadi kita punya 3 rumus ya untuk gerak jatuh bebas ini. Dimana VT ini adalah kecepatan akhir, kecepatan setelah T detik. Terus H di sini adalah ketinggian. Sebenarnya bukan ketinggian sih, tapi lebih disebut ke jarak secara vertikal. Jadi jarak yang udah ditempuh sama bendanya secara vertikal gitu. Terus T-nya adalah waktunya dan G percepatan gravitasi. Kembali lagi ke soalnya. Di sini sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 180 meter dari atas tanah dan G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah yang A kecepatan benda setelah bergerak 3 second, tinggi benda dari tanah setelah bergerak 3 second, kecepatan benda sesaat sampai di tanah. Nah, dari soal ini yang diketahui itu pertama adalah tinggi maksimalnya ya. Jadi benda jatuh bebas gitu ya. Ini total ketinggiannya adalah 180 meter gitu. Terus percepatan gravitasi G sama dengan 10 meter per second kuadrat. Untuk yang A, jawabnya di mana ya? Sini aja deh. Yang A, yang ditanya adalah VT. Kecepatan saat T-nya 3 second. Berarti bisa pakai yang ini nih, yang pertama. VT gitu ya. Itu sama dengan GT. Tinggal dimasukin 10 dikali waktunya 3. Nah, berarti VT-nya adalah 30 meter per second. Itu yang pertama. Yang kedua, yang B. Di sini ya. Tinggi benda dari tanah setelah bergerak 3 second. Nyari H pertama. Bisa pakai ini. H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, berarti H sama dengan setengah dikali 10 kali waktunya adalah 3 kuadrat. Berarti H sama dengan setengah kali 10 itu 5 dikali 3 kuadrat itu 9. Berarti H-nya sama dengan 45 meter. Nah, tapi H di sini adalah jarak vertikal yang sudah dilalui sama bendanya. Jadi bendanya itu jatuh gini. Itu dia sudah berjalan nih sejauh 45 meter. Sedangkan pertanyaannya adalah ketinggian dari tanah. Nah, ini berapa? Kan totalnya dia tuh awalnya 180 meter kan. Sudah melewati 45 meter, berarti untuk ketinggian dari tanah itu 180 dikurangi 45 meter. Berapa nih? Sama dengan 135 meter ya. Nah, ini adalah ketinggian diukur dari tanah. Lalu yang C, kecepatan benda saat sampai di tanah. Berarti dia sudah melalui sejauh 180 meter. Gitu. Untuk yang C, H-nya itu sama dengan 180 meter. Kemudian nyari VT-nya. Kecepatan kan. Berarti bisa pakai yang kedua nih. VT kuadrat sama dengan gitu ya, 2GH. Tinggal dimasukin 2 kali 10 kali 180. Ini jadinya adalah 3600 gitu kan. Maka VT sama dengan akar dari 3600 yaitu 60 meter per second. Soal yang kedua. Sebuah benda dilepas tanpa kecepatan awal dari ketinggian 90 meter di atas tanah. Pada saat yang sama, sebuah benda lain dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 45 meter per second segaris dengan lintasan pertama. Pada ketinggian berapa kedua benda bertemu? Oke, kalau digambar jadinya kayak gini ya. Misalkan yang tadi jatuh bebas itu adalah benda A, kemudian yang dilempar vertikal ke atas itu adalah benda B.
Gini, jadi benda A jatuh bebas berarti tanpa kecepatan awal, V0-nya 0. Kemudian benda B itu dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal, V0 B 45 meter per second. Nah, jarak kedua benda ini adalah 90 meter katanya. Gitu. Nah, kalau dikumpulin rumusnya, gitu ya, ini kan yang dicari adalah ketinggian berapa kedua benda bertemu gitu kan. Sampai di suatu titik nih, ini bergerak ke bawah, ini ke atas, sampai suatu titik ketemu, gitulah. Nah, jadi si A itu sudah berjalan sejauh HA, kemudian si B itu sudah bergerak sejauh HB gitu. Nah, rumusnya untuk HA, dia kan jatuh bebas berarti setengah GT kuadrat. Gitu ya. Sedangkan untuk si HB karena vertikal ke atas berarti V0 dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Dengan V0-nya adalah V0-nya si B ya, kecepatan awalnya B. Gitu. Nah, si HA dengan HB kalau dijumlah ditambah nih HA ditambah HB, hasilnya harus 90 meter. Gitu, kita masukin aja. Setengah GT kuadrat ditambah gitu ya. V0B dikali T dikurang setengah GT kuadrat lagi. Ya kan? Ini sama dengan 90. Nah, ada yang sama nih. Yang sama yang mana ini? Setengah GT kuadrat sama minus setengah GT kuadrat. Berarti boleh dicoret kan? Habis ya, sisa V0B dikali T sama dengan 90. Nah, V0B-nya itu berapa? 45 kan? Berarti di sini 45T sama dengan 90, maka T-nya adalah 90 dibagi 45 itu 2 second. Nah, mereka berdua akan ketemu setelah 2 second atau 2 detik. Pertanyakan pada ketinggian berapa? Ketinggian tuh pasti diukurnya dari tanah kan, dari bawah. Nah, karena diukur dari bawah berarti kita pakai H-nya si B. Patokannya dia. Gitu. Kita hitung ya, HB sama dengan gitu V0B dikali T dikurang setengah GT kuadrat. Masukin nih, V0B nya itu adalah 45 dikali 2, waktunya 2 second kan, dikurang setengah kali 10 kali T nya 2 kuadrat. Ini 90 ya, 45 kali 2 dikurang setengah kali 10 itu 5 dikali 2 kuadrat 4. Nah, berarti ini 90 dikurang 20. Berarti ketinggiannya adalah 70 meter. Gitu. Nah, berarti mereka berdua akan ketemu pada ketinggian 70 meter kalau dari tanah. Kalau diukur dari atas, itu berarti 20 meter. Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.